mempresentasikan hasil penelitian kami tentang CPR. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Khairunisa. Nama saya Kayla Fibria Dewi. Saya Masya Wali. Saya Zaskia Sabita Maharani. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dari sini ada penjelasan dari CPR atau dikenal juga dengan sebutan RJP atau resusitasi jantung paru, adalah upaya pertolongan medis untuk mengembalikan kemampuan bernapas dan sirkulasi darah dalam tubuh seseorang. Terhentinya aliran darah atau pernapasan bisa memicu kerusakan otak yang dapat mengakibatkan seorang meninggal dunia hanya dalam hitungan 4 menit. Dengan pemberian CPR, aliran darah yang kaya akan oksigen akan tetapi tersalurkan otak dan seluruh tubuh hingga orang tersebut mendapatkan bantuan medis lebih lanjut. Oke, selanjutnya itu ada teknik-teknik CPR yang akan dibacakan oleh Zaskia. Selanjutnya ada teknik. Teknik ini dibagi menjadi 3 tahapan yang dikenal dengan compression airways breathing, tahap kompresi dada, compression. Apabila korban tidak sadarkan diri dan denyut jantungnya tidak terdeteksi, langkah awal CPR dapat dilakukan dengan tindakan kompresi dada. Berikut ini adalah cara melakukannya. Baringkan tubuh korban di atas permukaan yang keras dan datar. Lalu posisikan diri Anda berlutut di samping leher dan bahu korban. Letakkan satu telapak tangan Anda di bagian tengah dada pasien, tepatnya di antara kedua payudara. Posisikan telapak tangan Anda yang lain di atas tangan pertama. Pastikan posisi siku Anda lurus dan bahu berada di tempat atas tangan Anda. Tekan dada korban setidaknya 100-120 kali per menit dengan kecepatan 1-2 tekanan per detik. Saat menekan, gunakan kekuatan tubuh bagian atas. Jangan hanya mengandalkan kekuatan lengan agar tekanan yang dihasilkan lebih kuat. Cek apakah terlihat tanda-tanda pasien bernapas atau menunjukkan respon. Jika belum, Anda bisa melanjutkan proses kompresi dada hingga tenaga medis datang atau mulai mencoba pembukaan jalur napas korban untuk memberikan napas buatan. Selanjutnya nomor 2 yaitu tahap membuka jalur napas atau airways. Tahap ini biasanya dilakukan setelah tindak kepada untuk membuka jalur napas korban. Anda bisa mencoba untuk mendongakkan kepalanya, kemudian letakkan tangan Anda di dahinya. Selanjutnya angkat dagu pasien secara perlahan untuk membuka saluran napas. Yang ketiga ada tahap pemberian napas buatan dari mulut ke mulut atau breathing. Setelah mengamankan saluran pernapasan korban, Anda bisa melalui memberikan napas buatan. Namun, langkah ini hanya dilakukan apabila Anda sudah terlatih. Pemberian napas buatan bisa dilakukan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung, terutama jika mulut terluka parah atau tidak bisa dibuka. Cara memberikan napas buatan adalah sebagai berikut. Jepit hidung korban, lalu tempatkan mulut Anda ke mulutnya. Berikan napas atau udara dari mulut Anda sebanyak 2 kali sambil melihat apakah bagian dadanya terangkat seperti orang bernapas atau belum. Jika belum, coba perbaiki posisi lehernya atau periksa kembali apakah dapat sumbatan pada jalan napasnya. Ulangi proses kompresi dada sebanyak 30 kali yang diikuti oleh 2 kali pemberian napas buatan. Selanjutnya di sini ada yang namanya langkah-langkah CPR. Yang pertama, periksa keamanan lokasi sekitar. Pastikan lokasi dan lingkungan di sekitar orang yang tidak sadarkan diri tersebut aman. Misalnya, jika korban ditemukan di tengah jalan, lakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih aman, seperti trotoar sebelum melakukan CPR. Yang kedua, periksa kesadaran orang yang akan ditolong. Periksa tingkat kesadaran korban dengan mencoba menanyakan namanya dengan suara yang cukup lantang
atau menggoyangkan tubuhnya secara perlahan. Jika ia merespon, upayakan agar korban tetap sadarkan diri hingga bantuan tiba. Namun tetap periksa pernapasan, denyut nadi, dan tingkat responnya. Yang ketiga, evaluasi pernapasan. Pastikan korban masih bernapas secara normal dengan melihat apakah dadanya bergerak naik turun. Bila tidak yakin, dekatkan telinga Anda ke mulut dan hidung korban untuk mendengar suara napas dan merasakan hembusan napasnya di pipi Anda. Yang keempat, periksa nadi. Pastikan jantung korban tetap berdetak dengan memeriksa denyut nadi di pergelangan tangannya atau memeriksa denyut nadi di bagian sisi lehernya. Dan yang terakhir, panggil bantuan medis. Jika orang yang hendak ditolong tidak menunjukkan respon atau tidak sadarkan diri, segera hubungi tenaga medis di nomor 112 atau rumah sakit terdekat dan lakukan CPR hingga bantuan datang. Baik, yang selanjutnya yaitu praktek cara melakukan CPR pada korban tersebut. Pertama, periksa keamanan lokasi sekitar. Pastikan lokasi dan lingkungan di sekitar orang yang tidak sadarkan diri tersebut aman. Misalnya, jika korban ditemukan di tengah jalan, lakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih aman seperti trotoar sebelum melakukan CPR. Gerakin dulu. Ketiga, evaluasi pernapasan. Pastikan korban masih bernapas secara normal dengan melihat apakah dadanya bergerak naik turun. Bila tidak yakin, dekatkan telinga Anda ke mulut dan hidung korban untuk mendengar suara napas dan merasakan hembusan napasnya di pipi Anda. Tekan dada korban setidaknya 100 sampai 120 nadi per menit dengan kecepatan 1 sampai 2 tekanan per detik. Taruh. Dah. Cepet ya, cepet. Cepet. Lagi. Pemberian napas buatan dari mulut ke mulut. Setelah mengamankan saluran pernapasan korban, Anda bisa mulai memberikan napas buatan. Namun langkah ini hanya dilakukan apabila Anda sudah terlatih. Pemberian napas buatan bisa dilakukan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung, terutama jika mulut terluka parah atau tidak bisa dibuka. Cara pemberian napas buatan adalah sebagai berikut. Jepit hidung korban, lalu tempatkan mulut Anda ke mulutnya. Berikan napas atau udara dari mulut Anda sebanyak 2 kali sambil melihat apakah bagian dadanya terangkat seperti orang bernapas atau belum. Jika belum, coba perbaiki posisi lehernya atau periksa kembali apakah terdapat sumbatan pada jalur napasnya. Ulangi proses kompresi dada sebanyak 30 kali yang diikuti oleh 2 Bilang kali. Terakhir, panggil bantuan medis jika orang yang hendak ditolong tidak menunjukkan respons atau tidak sadarkan diri. Segera hubungi tenaga medis di nomor 112 atau rumah sakit terdekat dan lakukan CPR hingga bantuan datang. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.